Halo sahabatku, bagaimana pemandangan di luar jendela kalian sekarang? Semoga hari ini cuacanya cerah ya. Tetapi ada tempat di negara lain yang mana hari-harinya diguyur hujan deras atau salju terus-menerus. Kali ini kita akan bahas satu persatu wilayah-wilayah di berbagai belahan dunia yang iklimnya sangat ekstrim dan bisa dibilang jauh dari kata nyaman. Kita semua tahu musim dingin bukanlah musim dengan kondisi yang menguntungkan untuk hidup. Tetapi ketika datang secara tidak terduga, itu dapat menyebabkan bencana yang nyata. Itulah yang terjadi pada tahun 2012 ketika cuaca ekstrim yang tidak biasa tiba-tiba melanda Swiss. Kalian mengira foto-foto ini diambil di suatu tempat di kutub utara, bukan? Gambar ini diambil di sekitar Danau Jenewa. Angin badai meniupkan gelombang hingga ke atas tanggul. Akibatnya, bangku pohon dan mobil yang diparkir di dekatnya menjadi bongkahan es. Badai ini sangat mengganggu kehidupan kota dan tentu saja mengejutkan negara Swiss. Tapi ada satu tempat di bumi di mana hal seperti ini menyebabkan kegembiraan banyak orang. Namanya Oymyakon, sebuah desa Siberia yang lebih dekat ke lingkaran Arktik. Cuacanya sangat dingin. Ada sebuah monumen di alun-alun utama, dibuat untuk menghormati hari ketika suhu turun ke rekor terendah, minus 71,0 derajat Celcius. Catatan resminya sih minus 67,7 derajat Celcius. Ini adalah tempat terdingin yang dihuni secara permanen di planet ini. Orang-orang hidup di mana buah bisa menjadi palu karena saking dinginnya membeku. Secara alami, kehidupan di sini sangat berbeda dari yang biasa kita jalani. Jadi makanan utama terdiri dari daging dan ikan. Banyak mobil yang terus berjalan 24 jam sehari karena sangat sulit menghidupkan mesin di sini. Sekolah hanya ditutup ketika suhu turun di bawah 55 derajat. Jadi setiap hari anak-anak pergi ke sekolah dengan butiran salju menempel di bulu mata dan mereka hanya bisa bernapas di balik syal. Pada bulan Maret mereka menyambut festival, semuanya pergi ke kota, di mana mereka bisa naik kereta luncur ditarik anjing-anjing dan memancing di atas es. Tidak ada yang istimewa dari Gunung Washington di New Hampshire ini. Ya, itu adalah gunung tertinggi di timur laut Amerika Serikat. Meski banyak gunung tinggi di dunia, namun di sini iklimnya sangat ekstrim, di mana kita benar-benar harus melawan kekuatan alam. Pegunungan ini dianggap sebagai salah satu tempat berangin di dunia. Antara November dan April, selama 16 jam kawasan ini diterpa hembusan angin yang sangat kuat setiap hari. Disertai dinginnya salju yang sangat dingin, menjadikan banyak bongkahan es juga kabut yang sangat tebal. Para pekerja di observatorium setempat dapat dianggap sebagai pahlawan. Mereka membuat gunung itu terkenal di seluruh dunia. Pada 12 April 1934, penjelajah bernama Wendell Stephenson pernah mengukur dengan anemometer kecepatan angin di sini, yang rata-rata hembusan anginnya berkisar 169 km per jam. Badai di luar jauh lebih kuat. Karak es telah terbentuk dalam semalam dan dapat mempengaruhi keakuratan pengukuran. Setelah dibersihkan, ternyata anemometer mencatat hembusan anginnya 372 km per jam. Kecepatannya lebih cepat dari mobil Lamborghini Huracan. Rekor ini bertahan selama hampir 62 tahun dan hanya topan Olympia yang mencapai 407 km per jam di Barrow Island yang berhasil mengalahkannya. Angin kencang bisa menjadi masalah di kota. Bangunan tinggi bukanlah penghalang yang baik untuk menghadangnya. Di Wellington, ibu kota Selandia Baru, kecepatan angin rata-rata per tahun sekitar 22 km per jam. Pada bulan Oktober dan November, pergi bekerja atau ke toko menjadi tantangan yang cukup berat karena harus melawan topan angin yang sangat kuat. Di antara bulan itu, kecepatan angin dapat mencapai 37 km per jam. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat saja, angkanya 3 kali lebih rendah. Namun, penduduk setempat telah berhasil mengubah angin ini menjadi energi listrik. Di Wellington, ada 62 turbin yang menyediakan energi murah untuk warganya, dan peselancar dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke sini untuk menikmati ombak yang besar. Kita mungkin terbagi menjadi pecinta musim dingin dan pecinta musim panas. Beberapa lebih suka cuaca dingin sementara yang lain menyukai panas. Namun sepertinya penyuka cuaca panas sekalipun akan setuju ketika suhu melebihi 30 derajat Celcius. Untuk bertahan hidup sama sekali tidak mudah. Dan ketika matahari memanaskan udara 250 derajat Celcius, situasinya menjadi masalah. Seperti di Australia pada tahun 2013, panasnya begitu mengerikan, sehingga aspal di jalan mencair dan menempel di sendal jepit.
Di suhu 48 derajat, jalan raya masuk utara Queensland meleleh seperti coklat. Sekitar 50 mobil mogok dan satu truk berakhir dengan 34 rodanya rusak. Dengan cuaca seperti itu, tidak ada yang berani pergi terlalu jauh dari kipas angin atau ingin merasakan panas itu dengan sengaja. Kebalikannya terjadi di California. Jumlah turis di sini telah meningkat beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan September beberapa tahun lalu memecahkan semua rekor. Para turis pemberani dari seluruh dunia berdiri di luar mobil mereka di dekat termometer yang dipasang di Death Valley. Semuanya berfoto untuk kenang-kenangan dengan latar termometer yang menunjukkan suhu sangat tinggi di sana. Taman itu mencatat suhu 54,4 derajat Celcius, sedikit di bawah rekor di tahun 1913 yang tercatat di tempat yang sama. Menurut pihak berwenang setempat, para turis di sini disebut hot tourist atau turis panas. Mereka hanya mencari petualangan yang menyenangkan. Jika kalian tak bersemangat hari ini mungkin karena hari mendung, sepertinya kalian akan setuju kalau kurangnya sinar matahari memiliki efek nyata pada keceriaan kita. Ada tempat di dunia ini di mana sinar matahari sangat jarang terlihat. Tempat ini secara permanen terbenam dalam kegelapan yang abadi dan selalu diliputi suasana gelap. Kita sekarang pergi ke Kepulauan Paro, tepatnya ke arah ibu kotanya, ke pemukiman terbesar di wilayah ini, kota Tórshavn, yang artinya Dewa Guntur dan badai yang terkenal. Dalam mitologi Skandinavia, Tórshavn berasal dari kata Skandinavia kuno, artinya pelabuhan Thor. Kota ini adalah yang paling berawan. Daerah ini dalam setahun memiliki 8.760 jam dan kalian hanya dapat menikmati matahari rata-rata selama 841 jam. Ya, sekitar 2,4 jam langit cerah sehari. Angka ini setengah dari kota yang mendung seperti Moskow. Pada tahun 2019, ada 19.165 orang yang tinggal di kota tanpa matahari ini. Apakah kalian pikir orang-orang di sini mengalami depresi dan memiliki tingkat stres yang tinggi? Tentu tidak. Penduduk setempat suka bermain sepak bola dan bola tangan, bahkan menjadi tuan rumah festival musik jazz terbesar yang populer setiap tahunnya. Jadi olahraga dan musik dapat menyelamatkan kalian, bahkan dalam kondisi ekstrim sekalipun. Kapan terakhir kalian melihat turun hujan? Ada orang di planet ini yang akan bertanya kepadamu, apa itu hujan? Mereka tinggal di kota Arica, Chile. Ini adalah gurun Atacama, tempat terkering di planet ini. Curah hujan tahunan rata-rata di sini adalah sekitar 0,2 cm per tahun. Sekedar memberi gambaran ke kalian, di Amerika Serikat ada kota Tucson yang juga berada di gurun pasir. Rata-rata curah hujan di sana 28 cm per tahun. Kota Arica juga memegang rekor periode kering terpanjang dalam sejarah, dan di awal abad ke-20 tidak ada tetes hujan pun yang turun di kota itu selama 173 bulan. Berarti itu lebih dari 14 tahun. Bisakah kalian bayangkan berapa lama mereka merindukan mandi yang menyegarkan? Pada bulan Maret 2015, hujan deras melanda daerah itu. Mungkin itu hujan terbesar di tahun itu. Sepertinya gurun kering itu tidak siap untuk hujan deras. Air hanya mengapung di atas tanah yang keras dan menyebabkan banjir besar. Kita sudah membahas cuaca panas dingin dan angin yang ekstrim, tetapi kita tampaknya telah melupakan jenis cuaca ekstrim lainnya. Untuk merasakannya, kalian harus mengunjungi kawasan indah sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut di lereng selatan Gunung Rainier, Taman Nasional Gunung Rainier, Washington. Kita bisa melihat lembah dan gletser indah yang merupakan hulu sungai dengan nama yang sama. Tempat ini sangat menakjubkan. Namun faktanya tempat ini terlalu beresiko karena satu langkah saja dari jalan ini di musim dingin. Menurut US National Park Service, tempat ini adalah paling bersalju di bumi. Misalnya selama musim dingin 1971 sampai 1972, 1122 inci atau 28,5 meter salju turun di sini, yang dianggap sebagai rekor dunia dalam sejarah. Ketinggiannya sama dengan rumah 9 lantai. Bahkan tingkat salju tahunan minimum di sini adalah 675 cm. Sedangkan lapisan salju maksimum tercatat pada bulan Maret 1956 dengan 9,3 meter. Pernahkah kalian melihat gunung salju seperti itu? Tidak heran tentara Amerika menggunakan daerah tersebut selama Perang Dunia Kedua untuk melatih tentara dalam kondisi gunung di musim dingin. Kalian mungkin berpikir tidak ada orang yang datang ke sini. Sebaliknya, ini adalah tempat paling populer di taman ini. Di sini ada hotel, kereta gantung, dan bahkan lapangan golf. Dan jalan menuju wilayah ini terbuka bahkan di musim dingin. Gurun yang tandus dan kering bukanlah tempat yang bagus untuk ditinggali, tapi ada tempat ekstrim lainnya. Kalian bisa mengunjungi tempat ini saat berwisata di India.
Jika kalian berkendara 1,5 jam dari ibu kota Meghalaya, kalian akan mencapai Sora, tempat terbasah kedua di planet ini, dengan rata-rata curah hujan 1176 cm per tahun. Ini adalah tempat terbasah. Ya betul, daerah tetangganya yaitu Mawsynram, curah hujannya 1186 cm per tahun. Curah hujan tahunan rata-rata di India adalah antara 27 dan 63 cm. Untungnya sebagian besar hujan jatuh ke tempat-tempat terbasah di bumi selama musim hujan. Selain musim hujan, cukup sepi di sini. Kalian dapat mengagumi air terjun tertinggi di India, Nohkalikai, dan mengunjungi desa terbersih di negara itu, yaitu desa Maulinong. Saat ini kita tidak sedang membicarakan Inggris Raya, meskipun tempat yang ingin kami tunjukkan tidak terlalu jauh dari Inggris. Kalian hanya perlu melompat dari satu pantai Samudra Atlantik ke pantai lainnya, namun kalian tak akan punya kesempatan melihat keluarga di musim semi. Perbedaan suhu antara laut dan kabut udara terbentuk di sini, sangat tebal, bahkan angin kencang pun tidak bisa menghilangkannya. Di beberapa kota, orang dipaksa untuk bergerak tanpa melihat apa-apa. Di Argentina misalnya, ada 206 hari berkabut dalam setahun. Bukan itu saja, di sini juga mengalami hujan beku yang berlangsung rata-rata 150 jam setiap musim dingin. Pada tahun 1984, hujan beku berlangsung 3 hari. Es setebal 15 cm membuat kota St. John kehilangan listrik. Kami tidak menyarankan kalian untuk memilih tempat tinggal ini dari semua kota-kota besar di Kanada. Disinilah yang paling berkabut, paling bersalju, paling basah, dan paling berangin. Itulah beberapa wilayah di dunia yang mempunyai iklim ekstrim dibandingkan wilayah-wilayah yang lainnya. Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya, apabila kalian menyukai video ini. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa.